Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi audit perbankan mengenai risk-based audit atau audit berbasis resiko. Perkenalkan, saya Fidatul Muzamzama. Saya Fitriani Widayati. Saya Dira Nolita. Saya Rahma Anita Maudini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi risk-based audit. Jadi, risk-based audit atau RBA adalah pendekatan atau metodologi yang dapat membantu pelaksanaan aktivitas audit searah dengan tujuan dari organisasi dan strategi manajemen, sehingga auditor internal lebih fokus dalam melakukan perencanaan audit sesuai dengan risiko-risiko signifikan yang dihadapi oleh organisasi dan risk appetite yang dimiliki organisasi tersebut. Proses RBA ini umumnya dilakukan di mana di dalamnya termasuk proses menentukan risk universe, ruang lingkup dan prioritas dari penugasan audit, dan area dari audit, serta prosedur audit yang diterapkan. Selanjutnya adalah metode risk assessment dalam menentukan RBA. Dimulai dengan melakukan risk assessment baik dalam bentuk makro maupun mikro untuk setiap entitas audit yang terdapat dalam audit universe. Dalam audit universe ini umumnya terdiri dari proses, produk, unit kerja pada organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, risiko diukur dari perspektif dampak dan probabilitas. Dampak di sini menggambarkan tentang besarnya kerugian yang harus ditanggung jika kondisi risiko tersebut terjadi, dan probabilitas menggambarkan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Selanjutnya, SKAI memprioritaskan aktivitas audit pada entitas yang memiliki high consequence dan high likelihood, sesuai dengan sumber daya auditor yang dimiliki oleh SKAI tersebut. Frekuensi audit disesuaikan dengan risiko hasil pengukuran risiko atau disebut audit frekuensi. Selanjutnya yaitu tahap melakukan risk and control assessment, yaitu pertama mengidentifikasi tujuan bisnis, mengidentifikasi risiko untuk tujuan bisnis, beri setiap risiko dalam hal kemungkinan dan signifikansi, mengidentifikasi kontrol, evaluasi kecukupan pengendalian, menguji efektivitas pengendalian, lalu tiba di pendapat akhir tentang kecukupan dan efektivitas pengendalian. Selanjutnya yaitu kerangka kerja Enterprise Risk Management JOSO untuk mendukung RBA. Salah satu kerangka kerja yang sering digunakan untuk menghubungkan antara risiko dengan pengendalian internal adalah JOSO yang mengidentifikasi Enterprise Risk Management menjadi 8 komponen dalam Enterprise Risk Management Framework, yaitu 1. Control Environment, 2. Objective Setting, 3. Event Identification, 4. Risk Assessment, 5. Risk Response atau Treatment, 6. Control Activities, 7. Information and Communication, 8. Monitoring. Selanjutnya yaitu perencanaan audit tahunan terkait dengan RBA. Perencanaan audit sesuai dengan performance standar kode 2200. Auditor internal menentukan 1. Tujuan, 2. Ruang lingkup, 3. Waktu, 4. Sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan audit tahunan terkait dengan RBA yaitu pertama, tujuan dari setiap aktivitas audit harus sesuai dengan risk assessment dan ruang lingkup audit harus memenuhi kebutuhan dan tujuan audit tersebut. Kedua, dalam pelaksanaan audit, auditor internal dapat membuat audit program atau engagement work program yang berisi prosedur dan teknik audit yang akan dijalankan, sumber daya auditor yang terlibat, waktu dan
derajat penyelesaian. Tahapan perencanaan audit pada SKAI yang pertama, menentukan entitas audit dan audit universe. Menentukan risk universe dan melakukan risk assessment. Ketiga, menentukan prioritas audit berdasarkan hasil risk assessment dan audit frekuensi. Keempat, menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal pelaksanaan. Yang kelima, menetapkan sumber daya auditor. Keenam, menghitung biaya audit. Ketujuh, persetujuan rencana audit tahunan, monitoring, dan perubahan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan audit, yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan dari aktivitas audit dan bagaimana kinerja dari aktivitas tersebut dapat diawasi. Kedua, risiko signifikan yang timbul dari hasil risk assessment telah tercakup dalam ruang lingkup audit. Yang ketiga, risiko dari aktivitas audit yang dilakukan dan level yang dapat diterima jika terjadi penyimpangan terhadap tujuan dan ruang lingkup pada saat perencanaan. Yang keempat, apakah ruang lingkup dan prosedur audit yang digunakan dapat memberi dampak signifikan terhadap perbaikan proses manajemen risiko, tata kelola, dan proses pengendalian internal yang diperiksa. Dalam hal ini, apakah biaya yang telah dikeluarkan dan sumber daya yang digunakan akan memberi manfaat yang optimal? Contoh kasus. Yang pertama, tujuan Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC dalam pelaksanaan program penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan, dan memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan kemudian risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah yang pertama, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Yang kedua, pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergulir kepada UKM yang lain. Yang ketiga, adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan yang dianggap pelanggaran biaya tersebut belum ditetapkan. Yang keempat, staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan, namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah menyusun program audit internal. 1. Menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. 2. Menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan. Yang ketiga, penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat dan mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok. Keempat, mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan yang belum tersedia. Kelima, penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM. Penyelesaian yang kedua yaitu melaksanakan pengendalian internal tersebut. Tujuan dari pemberdayaan
Terima kasih. Yes. Sekian presentasi dari kelompok 7, selebihnya kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.